Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Qala radhiyallahu ankum faslun fil i'tikaf. Wa syartu sihhatil i'tikafi an-niyyatu wal lubthu fil masjidi wal islam wal aqlu wan naqaw anil haid wan nifas wat taharatu anil janabah. Alhamdulillah wa syukurillah. Di malam hari ini kita kembali di dalam kajian kita di dalam kitab Mukhtasarul Latif setelah kita menunaikan ibadah suci kita di dalam puasa Ramadan. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu kembali kepada Allah dan selalu mendapat keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Naqulu minal a'idina wal faizin wal maqbulin fi hadzal syahril karim, dan diterima amal ibadah kita di dalam bulan Ramadan tahun lalu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita disampaikan kepada Ramadan berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita di dalam malam hari ini, karena waktu 20 menit, saya langsung ke dalam masalah daripada yang berkaitan di dalam kitab Mukhtasarul Latif, yaitu kitab pembahasan tentang i'tikaf. Ini mestinya pada minggu-minggu sebelum di akhir di bulan Ramadan, karena sangat ditekankan, sangat disunnahkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang dilakukan langsung oleh Rasulullah SAW, karena ya'takifu fi ashril awakhir hatta yuqbada. Nabi SAW, kata Sayyidatuna Aisyah, beriktikaf di 10 malam Ramadan terakhir sampai meninggal dunia. Makanya dikatakan oleh ulama, i'tikaf ada 4 hukumnya. Yang pertama, wajib apabila dinadarkan dengan perkataannya, lillahi alayya an a'takifa fi hadzal masjid. Aku mewajibkan atasku i'tikaf di dalam masjid ini. Itu menjadikan dia wajib melakukan i'tikaf, dan dia niatkan nawaitul i'tikafal mandzur. Aku niat i'tikaf yang dinadarkan. Kalau dia sudah mengatakan wajib atasku, berarti dia sudah nazar untuk beriktikaf di dalam masjid. Yang kedua, hukumnya sunnah. Kata ulama, dan itu dasar daripada hukum i'tikaf. Setiap dasar hukum yang didahului oleh asal usulnya sunnah, maka tidak ada hukum mubahnya. Man kana asluhu sunnah fala ta'tarihil ibahah. Di dalam usul fikihnya, setiap hal yang disunnahkan dasarnya, maka tidak datang hukum bolehnya. Maka hukum boleh nggak ada di dalam i'tikaf. Yang kedua sunnah, yang ketiga makruh. Makruh bagi seorang istri yang i'tikaf dengan izin suami tapi berpakaian yang mencolok dan aman dari fitnah. Nah, pakaiannya pakaian yang buat orang ngelirik dia, walaupun aman dari fitnah. Walaupun aman dari fitnah dan dapat izin suami. Makruh hukumnya. Yang terakhir, yang keempat, haram i'tikafnya seorang istri tanpa izin suaminya, walaupun aman dari fitnah. Kebalikannya, si istri i'tikaf tanpa izin suaminya, walaupun aman dari fitnah, tetap haram. Ma'as sihhatil i'tikaf, tapi sah i'tikafnya dia. I'tikafnya dia sah. Karena hukumnya li'aridin katanya. Karena dia pengharamannya karena sebabnya dia tadi tidak izin suami. Ada haram lidzatihi, haram karena memang dirinya diharamkan untuk beriktikaf, yaitu orang yang haid dan orang yang nifas. Maka dikatakan orang yang haid, orang yang nifas haram untuknya beriktikaf dan tidak sah untuknya iktikafnya. Orang haid dan orang yang nifas haram untuknya dia beriktikaf dan tidak sah nilai iktikafnya. Beda dengan yang tadi. Yang tadi iktikafnya dibenarkan, tapi mendapat hukum haram dari Allah Subhanahu wa taala karena tidak mendapatkan izin suaminya.
Karena sebab dia tidak minta izin suaminya, walaupun dia tidak berpakaian yang mencolok, tidak membawa fitnah, tetap haram karena tidak dapat izin daripada suaminya. Pentingnya perempuan-perempuan sekarang untuk memperhatikan hal tersebut. Untuk hal i'tikaf aja di masjid gak dibolehkan, apalagi keluar rumah tanpa izin suaminya, dilaknat setiap langkahnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga istri-istri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini semuanya daripada hukum-hukum i'tikaf. Yang kita akan bahas adalah yang pertama definisinya. Definisi i'tikaf adalah al-lubsu ala syai'in wal habsu nafsihi fihi syarran kana am khairan. Syarran kana am khairan. Berdiam diri dan menahan dirinya atas sesuatu baik kebaikan atau keburukan. Walaupun ulama yang lain mengatakan tidak, kata iktikaf itu hanya menahan diri, berdiam diri dengan kebaikan, dengan hal yang baik-baik saja. Dengan keburukan tidak dinamakan iktikaf secara bahasa. Secara bahasa, terjemahan bahasanya adalah berdiam diri atau menahan dirinya atas sesuatu baik itu kebaikan atau keburukan. Itu secara bahasanya. Walaupun sebagian ulama menentang. I'tikafa hanya bahasa itu untuk kebaikan saja katanya. Tidak bisa dipakai dalam hal-hal yang buruk. Kalau hal yang buruk bisa dengan kata jalasa atau waqafa. Tapi i'tikafa hanya untuk hal-hal yang baik saja. Tapi sebagian ulama memberikan terjemahannya atau definisinya secara bahasa, kebaikan atau keburukan, dia menahan dirinya dari hal itu semuanya atau berdiam dari hal itu semuanya, itu dinamakan i'tikaf. Luzumu syai' wa habsu nafsihi fihi syarran kana am khairan. Itu namanya i'tikaf. Kemudian secara fikihnya, lubsun makhsus ala syakhsin makhsus fi makanin makhsus biniyatin makhsusah. Berdiam yang ditentukan. Berdiam yang ditentukan. Itu bagi orang muslim keluar dari berdiamnya orang kafir enggak di dalam masjid. Enggak dinamakan i'tikaf. Orang haid, orang nifas enggak dinamakan i'tikaf. Hanya berdiam orang-orang tertentu saja yang dibenarkan i'tikafnya. Lubsun maksus ala syakhsin maksus, atas seseorang yang telah ditentukan tadi. Orang muslim, agil, berakal, kemudian dia tahir, baik dari hadas besar atau haid dan nifas, itu orang-orangnya yang ditentukan, ala syakhsin maksus. Fi makanin maksus, di tempat yang ditentukan, hanya masjid saja. Tempat yang diwakafkan untuk masjid. Tempat yang walaupun di negeri kita masjid kecil dan besar hanya beda nama, tapi wakafnya tetap masjid. Dinamakan kita langgar atau musola. Langgar dengan musola itu disamakan di negeri kita. Karena apa? Wakafnya wakaf masjid. Terus Imam Abu Hanifah yang membolehkan tempat bagi orang-orang wanita. Bagi orang-orang wanita, bagi kaum wanita, i'tikaf di dalam musolanya di rumahnya. Musola di rumahnya, tempat disediakan untuk dirinya untuk ibadah, atau musola kecil kalau kita bilang di rumah, ruangan yang kita jadikan untuk musola kita. Nah, bagi kaum wanita disahkan. Bagi kaum wanita. Karena musolanya tidak diwakafkan tanahnya. Hanya dia memang sembahyang ibadahnya di situ. Ruangan itu dijadikan khusus untuk tempat dia beribadah. Kecuali diwakafkan. Diwakafkan tanahnya, dijadikan musolanya. Ya, lakinya juga sah untuk di situ. Dia bikin musola khusus di depan rumahnya. Nggak di dalam ruangan rumahnya misalkan. Karena kalau sudah diwakafkan tanahnya ke 7 lapis langit semuanya masjid. Dan harus dalam keadaan suci orang-orangnya. Makanya banyak protes ulama-ulama yang membuat di bawahnya toko-toko
di atasnya toko-toko, di tengahnya masjid. Nah, bagi orang yang mewakafkan tanah bawah sampai 7 lapis langit itu masjid milik Allah Subhanahu wa taala dan harus orang-orangnya dalam keadaan suci. Makanya sebagian ulama mengatakan kalaupun mau dijadikan masjid di lantai teratas. Di lantai teratas yang nggak mungkin ada orang yang di atasnya lagi. Itu dan dihukumkan wakaf masjidnya bagi yang di bawah-bawah tidak wajib dia dalam keadaan suci karena tidak mewakafkan tanahnya sebagai masjid, hanya bagian atas daripada bangunannya dijadikan masjid. Ini banyak sekali sekarang di mal-mal juga terjadi. Yang harus kita perhatikan dan harus kita hati-hati. Kalau diwakafkan masjid di tengah-tengah, berarti bawahnya itu bagian daripada masjid, atasnya bagian daripada masjid. Inti lewatin bagian-bagian tersebut harus dalam keadaan suci kata ulama. Itu jadi perhatian kita di madhab kita Imam Syafi'i. Kemudian dikatakan li syakhsin makhsus fi makanin biniyatin makhsusah, dengan niat-niat yang telah ditentukan. Niat kalau sunnah saja tadi nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Aku niat i'tikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Udah dapat niat i'tikaf. Kalau dia jadikan wajib dengan niat wajib lillahi alayya, aku mewajibkan atasku an a'takifa fi hadzal masjid, untuk aku beriktikaf di masjid ini. Sebaiknya kata ulama dibahasakan selama aku di dalamnya. Madumtu fihi, selama aku di dalamnya. Bimuddati igamati fihi, selama aku berada di dalamnya. Supaya apa? Kalau keluar sudah selesai iktikafnya. Kecuali kata ulama dia iktikafnya niatnya sebulan penuh atau beberapa hari. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i iktikaf walaupun bigadri tumakninah, walaupun hanya sekedar tumakninah dinamakan dapat pahala iktikaf. Dia masuk, diam sebentar, atau dia bolak-balik di dalam masjid yang mempunyai 2 pintu, itu dinamakan apa? Lubus. Ingat kemarin di dalam pembahasan nggak salah masalah haid kita telah bicarakan. Al-lubus, diam di dalam masjid, maknanya bisa taraddud, bolak-balik di dalam masjid yang masjidnya punya 1 pintu atau 2 pintu dia bolak-balik, nggak masuk dari sini keluar dari sono, dinamakan murur, itu dinamakan numpang lewat. Kalau bolak-balik dia pintunya 1, dia berada di dalam masjid. Nah, Imam Syafi'i mengatakan walaupun sekedar tumakninah, kalau bolak-baliknya sekadar kata subhanallah, sudah dia berarti i'tikaf. Makanya kata afdolnya kata ulama, ketika kita masuk masjid kita diam sejenak. Untuk apa? Dapetin semua pahala yang langkah kaki kita dalam makna i'tikaf. Kalau kita langsung masuk aja, kemudian baru duduk, baru niat i'tikaf, ya berarti langkah kita ke dalam masjid nggak dapat pahala i'tikaf. Makanya kita masuk langsung niat nawaitul i'tikaf madumtu fihi alayya an a'tikaf fi hadzal masjid madumtu fihi nawaitul i'tikaf al-mandhur. Aku wajibkan diriku beriktikaf selama aku di sini dan aku berniat i'tikaf yang dinadarkan, yang diwajibkan. Baru kita dapat pahala wajib itu. Kalau kita nggak pakai baca seperti itu, dapat pahala i'tikaf saja, nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Aku niat i'tikaf karena Allah Ta'ala. Kalau kita langkahkan langkah kaki kita tanpa niat, nah langkah kaki kita itu nggak ada hitungan i'tikaf, nggak ada pahala i'tikaf. Waktu duduk kita niat, atau kata ulama ada yang lupa waktu sholat dia i'tikaf. Kata Ibn Hajar, asalkan tidak berbicara, tidak mengucapkan dengan lafaz sah niatnya. Kata Imam Ramli tidak, walaupun diucapkan di dalam sholat, dia lupa, ya Allah aku belum niat i'tikaf. Di dalam sholat tahiyatul masjidnya dia niat, atau di dalam sholat wajibnya dia niat. Dilafadzkan nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala, nawaitul i'tikaf al-mandhur lillahi ta'ala. Apa kata Ibn Hajar mengatakan kalau dilafadzkan tidak boleh, membatalkan sholatnya. Kata Imam Ramli tidak, karena perkataan itu termasuk gurbah, termasuk zikir kalau kita bilang. Pendekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala yang punya nilai ibadah, maka tidak membatalkannya. Tapi lebih hati-hati kita ambil pendapatnya Ibn Hajar. Kalau kita di dalam
Di dalam salat, kita niatnya jangan pakai diucap. Dan niat kan wajibnya hanya di dalam hati. Ngucapinnya sunnah. Maka kita di dalam hati aja. Nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala madumtu fihi. Aku niat i'tikaf di dalam masjid ini selama aku berada di dalamnya, berada di sini. Itu pendapat daripada kedua imam. Biniyatin makhsusah, dengan niat yang ditentukan. Ini bisa dilakukan kapan saja. Kita ada waktu masuk masjid, karena Imam Syafi'i tadi apa? Sekadar tumaknina aja masuk. Kalau Imam Malik mengatakan 1 hari penuh, itu ribet kita. Nah, 1 hari penuh kita ada kerjaan, kita ada keperluan, kita ada kebutuhan. Repot kalau mazhabnya Imam Malik. Imam Syafi'i, kita pulang kantor, biar kita bersih, biar kita hati tenang, pikiran tenang, masuk rumah Allah, kita sholat 2 rakaat, kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga hawanya, auranya, kalau orang sekarang bilang aura masjid, pulang ke rumahnya tenang, doa sama Allah, diminta. Nah, kenapa? I'tikafnya sekadar subhanallah aja sudah dapat nilai i'tikaf, apalagi lebih dari itu. Lebih dari itu sangat baik, sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan boleh ditentukan waktunya. Mau seumur hidup, udah seumur hidup. Mau sebulan, mau setahun. Seperti Ashabus Suffah, teman-temannya para Nabi SAW, kalangan Ahlus Suffah, dia i'tikaf di masjidnya Rasulullah SAW. Di pelataran masjid bagian timurnya Rasulullah SAW, itu dikatakan 70 sampai 80 orang yang dipimpin oleh Abu Hurairah, yang dikenal dengan Ashabus Suffah. Mereka i'tikaf nggak kemana-mana, di dalam masjid aja. Kecuali dia ada keperluan dengan Rasulullah SAW, keluar bersama Rasulullah SAW, dia berjihad dengan Rasulullah SAW, dia mungkin niatnya itu makanya dibedakan oleh ulama. Nanti ada pembahasannya. Apakah niat sebulan penuh itu dengan dia niat berurutan terus menerus? Nanti ada pembahasannya. Aku niat i'tikaf sebulan penuh terus menerus. Ada yang mengatakan tidak, aku niat di dalam masjid ini sebulan penuh, tapi kalau aku membutuhkan sesuatu, aku akan keluar darinya. Itu ada pembahasan di antara ulama. Kalau niat terus menerus, yang dibolehkan hanya keperluan-keperluan darurat. Makan, minum, buang air. Dia boleh keluar. Dan tidak perlu niat lagi. Masuk tidak perlu niat lagi. Tapi kalau tidak darurat, tidak dibutuhkan oleh dirinya, dilihat kalau dia niat kembali ke dalam masjid, dibolehkan. Seperti ziarah, seperti menjenguk orang sakit, ada keperluan dengan seseorang, asal tidak terlalu panjang, kata ulama. Khilaf antara makna panjangnya, ada yang mengatakan 1 hari penuh, ada yang mengatakan beberapa saat, beberapa waktu sholat. Khilaf di antara ulama. Tapi masalahnya yang paling kuat, kalau dia keluar dengan niat balik ke dalam masjid, maka tidak perlu merubah niatnya. Niatnya udah niat yang lama pakai. Tapi kalau dia niat keluar berziarah, menjenguk orang sakit, pulang ke rumah, dengan syarat tidak berhubungan badan dengan istrinya, karena nanti ada syaratnya berhubungan badan membatalkan i'tikaf. Membatalkan i'tikaf dan dia harus niat baru. Dia melakukan hal-hal yang di luar perkawinan, di luar jima, di luar hubungan badan dengan istri. Dia melakukan hal-hal tersebut dengan niat dia kembali, maka dia niatnya nggak usah berubah. Tapi kalau dia niat nggak balik lagi ke dalam masjid, kalau dia balik ke dalam masjid harus perbaharui niatnya, niat baru lagi. Itu pembahasan agak sedikit detail bagi orang yang suka i'tikaf, orang-orang yang gemar i'tikaf. Dan tentunya disesuaikan dengan orang-orangnya. Ya, orangnya ahlul ilim, santri, banyakin i'tikaf di masjid, bagus. Orang dia berdagang, dia pembisnis, dia karyawan, dia punya kerjaan, i'tikaf mau sebulan penuh dia keluarin dari kerjaannya, sewenang-wenang dia. Nah, itu disesuaikan dengan porsi orangnya. I'tikaf bagus, tapi apa? Hal itu sunnah. Jangan ente gara-gara hal sunnah, yang wajib ente nyari nafkah untuk anak istri,
nafkah untuk keluarga, ente tinggalin, ane mau i'tikaf di masjid. Ada nggak orang gitu sekarang? Nah, i'tikaf yang nggak benar, dibenarkan oleh agama kita. Karena kewajiban kita tinggal, kita melakukan yang sunnah. Yang sunnah tidak boleh membatalkan yang wajib. Tidak boleh membatalkan yang wajib. Jangan kita asal-asal i'tikaf. I'tikaf sangat bagus, apalagi di bulan Ramadan, apalagi di 10 akhir di bulan Ramadan, itu sangat sekali dianjurkan. Nah, orang-orang yang i'tikaf bersama Rasulullah SAW fi ashabus sufa, orang-orang yang benar-benar tawakalnya udah murni 100% dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak pikiran lagi dunia. Dia menerima apa aja yang dibagi oleh orang muslim yang lain untuk rezekinya. Enggak mencari rezeki lagi, dia ibadah, dia zikir, dia baca Quran, dia menuntut ilmu dengan Rasulullah, dia berhadir di majlis-majlisnya Rasulullah. Itu kerjaannya dia, enggak ada kerjaan lainnya. Nah, itu bagi mereka yang seperti itu kuat imannya, boleh silahkan. Tapi apa? Jangan lupa, kebanyakan mereka tidak beristri, tidak punya anak. Kalau ente punya tanggungan anak istri, wajib menafkahi, nah, jangan sampai hal yang sunnah membatalkan hal yang wajib. Faslun fil i'tikaf. Yang pertama, syartu sihhatil i'tikaf, syarat sahnya i'tikaf. Niat tadi. Harus niat. Niat nggak bisa sambil masuk begitu aja. Harus ada diemnya. Kalau sambilan masuk, ente sambil masuk, ente baca. Belum dinamakan i'tikaf sampai ente diem. Ente diem untuk sholat sunnah, ente niatin, baru dinilai i'tikaf. Makanya tadi yang saya ajarkan, ketika masuk ke dalam masjid, diam sebentar aja, sebentar habis berapa? Subhanallah, kata subhanallah untuk ente mengucapkan niat atau menghadirkan niat di dalam hati. Nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Baru ente jalan. Karena dari situ ente masuk di golongan orang-orang yang i'tikaf. Karena i'tikaf harus dalam keadaan diem atau bolak-balik di dalam masjid. Ya, kalau kita bolak-balik nggak mungkin kan. Palingan diam sebentar, kemudian kita baca niat i'tikafnya. Niat i'tikaf ada dua, yang sunnah dan yang wajib. Kalau wajib dinadarkan, diniatkan nazar, dia beriktikaf. Wajib atasku untuk i'tikaf di dalam masjid ini. Kalau di dalam masjid ini saja bacaannya mutlak waktunya. Kata ulama, kalau dimutlakkan seperti itu, maka yang dinilai i'tikaf yang pertamanya itu sunnah, yang selainnya wajib, kata ulama. Imam Syarqawi mengatakan tidak. Kalau dimutlakkan, maknanya mutlak tidak ada waktu tertentu. Kalau ada waktu tertentu, sebagaimana saya wajib atasku untuk niat untuk i'tikaf di dalam masjid ini selama aku di sini. Itu ada tanda kutip, ada ikatan selama aku di sini. Nah, itu ada waktunya. Kalau dia bilang aku wajib atasku untuk diam di masjid ini atau i'tikaf di masjid ini, nggak ada waktunya, mutlak. Atau ulama ya yang dikategorikan i'tikafnya adalah sekadar tumak ninah aja udah dapat dia pahala i'tikafnya. Setelahnya kalau dia teruskan i'tikafnya, maka dia dapat i'tikaf yang dinazarkannya. An-niyah. Yang kedua, wal-lubsu fil masjid. Itu lubus fil masjid. Harus ada diam di dalam masjid. Wat taraddud. Ingat tuh, diam di masjid harus dilakukan ketika i'tikaf. Diam aja sebentar. Sekadar tumak ninah. Subhanallah. Kata subhanallah, baru ente mau zikir, ente mau duduk, ente mau sholat, udah masuk dalam nilai i'tikaf di dalam masjid. Kalau hanya jalan sambil jalan, kalau nggak bolak-balik nggak dinamakan, niatnya nggak dinamakan, nggak disahkan. Atau nggak ada diamnya, jalan aja di masjid, jalan sepanjang-panjangnya masjid. Misalnya bukan masjid kita yang menawar, pendek, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, masjid yang gede-gede, jalan aja. Sambil jalan kita niat. Kata ulama nggak dinamakan niat i'tikaf. Niat i'tikaf itu disahkan kalau ada diamnya. Ketika diam sejenak, sekadar tumak ninah, baru disahkan niat i'tikafnya. Habis itu kalau dia duduk, dia niat, ya sah. Tapi ketika jalannya belum dikatakan dia niat i'tikaf. Wal-lubsu fil masjid, karena syarat sahnya i'tikaf harus ada diam dirinya di dalam
masjid walaupun sekadar tumak-ninah. Wal Islam. Yang ketiga, syarat sahnya i'tikaf orang muslim. Panjang banget saya ini. Seorang muslim, orang kafir, dua, boleh dia masuk ke dalam masjid dengan izin orang muslim dan aman dari fitnah. Dari gosipin dicaci maki orang, jadi pertengkaran, jadi perselisihan, itu masuk dari bagian fitnah. Karena fitnah suatu yang membuat pertengkaran, perselisihan, itu maknanya fitnah. Seorang kafir boleh masuk masjid dengan dua syarat. Syaratnya diizinin oleh seorang muslim, yang kedua aman dari fitnah. Kecuali Masjidil Haram, mutlak nggak boleh haram. Wal aqlu wal naga wanil haidi wan nifas, dan orangnya berakal. Orang gila masuk ke masjid walaupun sebentar, batal niat i'tikafnya. Batal i'tikafnya. Wan naga wanil haidi wan nifas, bersih dari haid dan nifas. Tadi haram bagi orang yang haid, orang yang nifas masuk ke dalam masjid walaupun aman daripada ngotorin masjid. Walaupun aman, nggak boleh. Kenapa? Lugusnya dia. Diamnya di dalam masjid nggak boleh. Walaupun syarat murur yang dibolehkan, dia hanya lewat, numpang lewat. Itu kalau aman dari mengotori masjid. Tapi diam di dalam masjid, mutlak nggak boleh. Nggak ada khilaf ulama. Haram. Diam di dalam masjid. Beda tuh antara lugus dan murur. Kalau murur numpang lewat. Dan syaratnya kemarin harus dua pintu masjidnya. Masuk dari pintu yang satu, keluar dari pintu yang lain. Dia murur aja nih orang yang haid, orang yang nifas. Kalau dia merasa aman, karena dia pakai penghalang yang berceceran darahnya, nah itu dibolehkan. Tapi dia diam di dalam masjid, nggak boleh. Haram, dia diam di dalam masjid. I'tikafnya tidak sah. Wa taharatu anil janabah, dan bersih dari seorang laki-laki dari janabah, dari hadas besar. Kata ulama, kalau dia niatnya tatabu, kalau dia niatnya sebulan misalkan, atau berurutan berhari-hari, secara berurutan, bagusnya dia mandi di masjid apa mandi di rumahnya? Kata ulama, bagusnya mandi dia di masjidnya. Karena berjalan ke rumahnya dalam keadaan janabah adalah makruh. Ingat, keluar rumah, ngomong, makan sebelum dibersihkan kemaluannya makruh. Maka kata ulama, lebih bagus dia masih mandinya di tempat yang disediakan oleh masjidnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.